Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan oleh para rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita masih memiliki kesempatan untuk sama-sama membaca bersama dan mengkaji bersama kitab hadis yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Merupakan kitab yang berisi hadis-hadis pilihan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dipilih dengan metode tertentu, dan hadis-hadis ini setiap hadis daripada yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah merupakan hadis kaidah yang membentuk akal seorang muslim. Baik, mari kita baca bersama-sama dan kita kaji lagi. Sebentar akan saya sharing kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Alhamdulillah kemarin kita sudah membaca dan mengkaji bersama-sama sampai hadis ke-7. Sebetulnya waktu yang sangat sempit ini sedikit sulit ya untuk kita menyelesaikan 42 hadis yang ada di dalam kitab ini. Tapi kita berusaha untuk bersama-sama menyelesaikan biqadril istita'ah. Sebelumnya mari kita meniati dan membuka dengan niat dengan membaca al-basmalah bismillahirrahmanirrahim dan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid. Al-haditsu tsamin qala al-musannif rahimahullah taala fi kitabih asa an yanfa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i kutubihi wa syurrahi wa muhassyihi wa muqarririhi fid dharain amin. Qala al-Imam al-Bukhari wa Imam Muslim rahimahullahu taala bi sanadihi ila Sayyidina Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Mohon maaf ya ada teriak-teriak di itu orang Mesir sedang apa ya? Jualan mungkin di luar. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala rawahu al-Bukhari wa Muslim rahimahullahu taala. Baik, para asatidz dan asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis ke-8, salah satu hadis pembentuk hadis kaidah ya, hadis kaidah tentunya. Hadis kaidah ini jika kita lihat di kitab syarah Al-Anwar Al-Muhammadiyah, syarah Syekh Hisham Kamil hafizahullah taala, salah satu masyayikh kita, dengan judul Hurmatul Muslim. Ini riwayat dari Rawil A'la atau rawi tertinggi yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, sudah ma'ruf, merupakan salah satu sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya di antara sahabat-sahabat yang lain. Jadi ada 7 sahabat yang periwayatan hadisnya itu lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Artinya periwayatan lebih banyak itu bukan berarti menafikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Bakar, kemudian hadis yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu lebih sedikit ya. Tidak banyak atau tidaknya itu tergantung kepada kesempatan dan waktu untuk menyampaikan riwayat. Bukan berarti Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu lebih banyak dari Sayyidina Umar atau Sayyidina Abi Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar disibukkan dengan masalah politik, kemudian khilafah dan lain sebagainya, sehingga tidak ada waktu untuk menyampaikan kepada para sahabat yang lainnya. Kemudian qala umirtu an uqatilan nasa, kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk membunuh, bukan membunuh ini. Perlu kita
Jadi setiap lafaz dalam bahasa Arab itu tidak boleh kita pahami secara zahir, karena lafaz itu berhubungan dengan penggunaan atau isti'mal. Sedangkan isti'malul Arab atau penggunaan bangsa Arab dalam lafaz-lafaz bahasa Arab itu memiliki makna yang kadang bukan makna al-mutabadar ilaihi, bukan makna yang makna apa namanya praktis ya, bukan makna seperti yang di kamus, tapi ada memiliki makna lain, makna yang tidak makna bait atau makna yang tidak diinginkan seperti pemahaman pada umumnya. Misalkan seperti ro'a itu asadan fil hammami atau ro'a itu asadan fil baiti. Itu di situ ada tasbih dan ada majas. Baik. Umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mari kita lihat syarahnya saja, syarah yang sudah saya susun sendiri. Dan saya ambil dari beberapa syarah. Salah satunya kitab Al-Fathul Mubin dan kitab syarah Syekh Syabrokhiti, kemudian syarah Syekh siapa lagi? Syekh Mustafa di Balbugha, kemudian syarah yang lainnya. Umirtu an uqatilan nas. Hadis ini sangat berbahaya ya jika kita pahami dengan zahirnya saja, karena mungkin bisa dipakai oleh kaum radikal untuk dalil menyerang orang kafir atau orang non muslim tanpa alasan apapun. Padahal dalam memahami hadis itu perlu kita pahami konteks di mana hadis ini diucapkan dan dalam hal apa hadis ini diucapkan. Umirtu an uqatilan nasa hatta kalau kita lihat dalam dalam terjemah letter luck-nya seperti ini. Aku diperintahkan, kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu semua, maka mereka akan terlindungi. Asamu minni dima'ahum, artinya darah mereka akan terlindungi. Artinya mereka akan mendapatkan perlindungan dari payung Islam. Kenapa? Karena ketika seorang muslim itu tidak boleh membunuh dengan muslim yang lainnya. Haram, artinya darah kita haram untuk dibunuh. Darah orang muslim haram untuk kita bunuh, untuk kita tumpahkan. Kemudian wa amwalahum, juga harta mereka akan terlindungi. Kenapa? Karena sama-sama masuk dalam agama Islam. Illa bihaqqil Islam, kecuali ketika dia melakukan hal-hal yang berada pada hak Islam. Artinya hak Islam itu seperti hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim kepada agama Islam itu sendiri, seperti zakat, itu adalah hak agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan apa yang ada di dalam hati seorang muslim setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, apakah dia berbohong, apakah dia itu munafik, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi secara zahirnya saja. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya untuk melindungi dirinya, ya sudah, tidak apa-apa, tetap mereka terlindungi. Kemudian bagaimana kalau dia munafik? Ya sudah, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat dalam syarahnya ini, dalam syarah setiap lafaz, ini sebetulnya adalah tentang hadis jihad. Umirtu an uqatilan nas. Di situ kita lihat an-nas di sini maksudnya bukan manusia secara umum. Dalam hadis, makanya kita perlu lihat syarah ya ketika ingin memahami hadis. Umirtu an uqatilan nas artinya abadatul awthan wal musyrikun. Berarti pada saat itu Rasulullah diperintahkan untuk memerangi kaum musyrik dan memerangi para penyembah berhala. Ya, memerangi. Maksudnya memerangi bukan memulai perang, tapi pada saat itu setiap peperangan Rasulullah SAW itu ingin meminimalisir pertumpahan darah. Nah, setiap perang Rasulullah itu sebetulnya hanya untuk melindungi diri Muslim atau diri negara Islam pada saat itu, sehingga tidak memulai perang ya. Kecuali juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, beberapa peperangan juga umat muslim mulai
beranjak gitu, artinya mulai pergi untuk memerangi misalkan seperti memerangi Persia atau Romawi. Itu untuk apa ya? Dar'an lil mafasid. Nah, hadis ini merupakan hadis jihad. Ini mungkin saya tutup saja ya. Terlalu banyak. Al-Islam dinur rahmah lakinahu la yaqbal. Oh, sebentar. Ini ya betul. Nah, ceritanya nih di sini. Dusturul qital fil Qur'ani annahu min ajli saddil udwan wa raf'it tughyan. Wa amarna rabbuna illa an na'tadiya wa bayyana lana fil haqqaiqal wadihah annahu subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mu'tadin. Artinya bahwa dustur kita qawanin atau undang-undang peperangan dalam agama Islam itu yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu min ajli saddil udwan, untuk menjauhkan musuh-musuh dari kita, bukan untuk memulai. Nah, ini cerita kenapa bisa ada hadis ini. Pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah mengajari sahabat untuk sholat, untuk mengerjakan imtisal awamir sehari-hari, ibadah dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk memerangi kaum muslim. Namun tiba-tiba ya kaum musyrik atau musyrik al-Makkah, kaum Quraisy Makkah bersekongkol dengan salah satu dari kabilah Yahudi yang ada di Madinah, ingin menindas dan ingin memerangi kaum Islam yang sudah ada di Madinah, yang sudah berdiri dengan nyaman dan aman. Nah, setelah melihat bahwasanya kaum musyrik itu menyerang, ya menyerang ke Mekah gitu, mereka menyusul ke Mekah. Maka dari itu di sini tidak bisa kalau misalkan Rasulullah berdiam diri saja. Kalau berdiam diri saja maka akan diperangi dan dibabat habis. Maka dari itu ada perintah untuk memerangi, artinya untuk melindungi diri. Nah, memerangi kaum musyrik itu. Kecuali kalau misalkan ada yang bersyahadat, misalkan dari kalangan musuh ada yang bersyahadat, maka tidak boleh diperangi. Ya, terlepas apakah dia itu mengucapkannya sebagai seorang munafik atau tidak, wallahu ta'ala wa hisabum 'ala Allah. Ini ada sebuah cerita tentang hadis ini, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Bakar pernah berdebat ketika zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar. Suatu saat, pada saat itu negara Islam di Madinah masih sedikit. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, banyak yang muncul dari kalangan kaum murtadin atau orang-orang yang keluar dari Islam. Kemudian dari kalangan orang-orang yang muslim ya, yang tidak mau atau enggan membayar zakat. Itu karena mereka berpendapat dan berpikiran bahwasanya zakat itu dibayarkan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak perlu bayar zakat. Atau orang-orang yang murtad yang imannya lemah. Pada saat itu banyak yang murtad tanpa izin atau tidak membayar zakat tanpa izin, atau ada orang-orang yang datang ke Khalifah Sayyidina Abi Bakar meminta izin untuk tidak membayar zakat walaupun dia tetap dalam keadaan Islam. Nah, dalam hal itu terjadilah perdebatan antara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengizinkan mereka untuk tidak membayar zakat dengan alasan karena takut kalau misalkan tidak diizinkan, maka mereka akan keluar dari Islam dan semakin banyak orang-orang yang keluar dari Islam pada saat itu. Namun di sini terlihat kekuatan iman Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa tidak diperkenankan sama sekali, tidak ada kompromi dalam membayar zakat. Artinya mereka wajib membayar zakat. Walaupun saat itu al-muslimuna qillah. Nah, terjadi perdebatan itulah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dalam berdebat ini, artinya bukan berdebat ini ya, bermunazarah artinya ya, untuk wusul ilal haqiqah. Mengatakan illa bihaqqil Islam, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, kenapa engkau takut akan hilangnya orang-orang yang keluar dari Islam? Artinya berkurangnya orang-orang dari agama Islam pada saat itu ya. Sayyidina Abu Bakar walaupun mungkin terlihat lemah tapi imannya sangat kuat. Beliau tidak la
ufarriqu bainaz zakah wa bainas shalah. Karena dua-dua hal itu adalah wajib. Ila bihaqqil Islam, kenapa? Karena zakat adalah hak Islam, maka wajib ditunaikan. Tidak ada kompromi. Dari situlah terlihat kekuatan keimanan Sayyidina Abu Bakar, kemudian disetujui oleh Sayyidina Umar bahwasanya tetap ya tidak boleh tidak membayar zakat. Artinya harus membayar zakat. Nah, inilah salah satu perdebatan yang terjadi pada hadis umirtu an uqatilan nas. Kemudian perlu kita perhatikan juga bahwa di sini ada lafaz domir muttasil takdiruhu ana umirtu. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa hadis ini dikhususkan pada saat itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mutlaqah untuk kita juga sampai di zaman sekarang. Karena umirtu bukan umirna. Umir itu artinya aku diperintahkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia. Berarti apa? Khulasah atau beberapa istifadah yang dapat diambil di hadis ini adalah wujubun nasril Islam wa da'wah ila Allah fi kulli makan. Artinya wajib untuk menyebarkan agama Allah. Kemudian harus iltizam bil wajibat wal huquq. Harus dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menunaikan hak-hak. Salah satunya adalah apa? Hak Allah. Hak Allah apa? Zakat. Kemudian hak-hak yang lain, ada hak-hak manusia dan sebagainya. Kemudian ahamiyatu iqamati syair al-islamiyah di ma'ulum muslimin aw amaluhum mahfudhah, artinya tidak boleh membunuh satu sama lain antara muslim ya. Tapi bukan berarti kita boleh membunuh orang kafir, misalkan ada orang kafir di jalan kita bunuh, tidak. Itu adalah pemahaman yang salah. Kemudian hadis ke-9 marilah kita baca sama-sama. At-taklifu bima yustata'. Artinya pembebanan sesuai dengan kemampuan. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan syariat-syariat ini sesuai dengan kemampuan kita. Bisa qala al-Imam Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala fi sahihaihima bi sanadihima al-muttasil ila Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala, nama Sayyidina Abu Hurairah ini memiliki banyak terjadi perbedaan pendapat dan banyak nama. Ada yang berkata Abdus Syams, tapi yang paling rajih adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah berkata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang untuk kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masalihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kata Rasulullah, ahlakal ladzina min qablikum, banyak orang-orang atau kaum sebelum kalian wahai para sahabat, wahai umatku, kaum sebelum kalian itu banyak yang celaka. Disebabkan apa? Kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya. Sering bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah maksudnya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan tidak patuh terhadap nabi-nabi mereka. Ini menceritakan tepatnya pada kaum Bani Israel, karena kaum Bani Israel masyhur dengan banyak bertanya. Artinya bertanya tidak untuk mencari dan tidak untuk bertanya mencari jawaban yang diinginkan, tapi hanya untuk berkilah agar lari dari taklif atau lari dari syariat yang dibebankan kepada mereka. Itu tidak boleh. Dari mufradatnya mungkin kita bisa lihat ya di sini. Mana itu anu fajtanibu wa ma martukum bihi fa'tum minhu mastata'tum fa innama ahlaka. Ahlaka ini sebuah lafaz yang berarti mata yamutu, mati. Tapi pada zaman dulu, zaman kaum Arab dahulu, ahlaka ini digunakan secara umum. Tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang su'ul khotimah saja. Artinya berarti mati secara mutlakon. Itu dari segi bahasa ya. Mari kita lihat syarahnya. Hadis ini
biasanya kalau saya belajar hadis, khususnya hadis secara diroyah, maka akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama dirasatul isnad, ini berhubungan dengan hadis secara diriwayatan, artinya mengetahui sanad hadis ini seperti apa, apakah sahih atau tidak. Sudah tentu sahih, ini bisa berisi ini namanya thoriqul hadis ya, thoriqul hadis. Ketika ada lebih dari satu thorik, namanya turuqul hadis. Lihat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Ini baru dalam kutubus sittah saja. Kalau kita hendak mencari hadis ini, itu saya yakin banyak sekali turuknya. Mungkin bisa lebih dari 10 atau lebih dari 15 dengan berbagai macam dan ragam hukum hadisnya sesuai dengan riwayat yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Lihat. Ini adalah namanya riwayat atau thoriqul hadis atau isnadul hadis. Riwayat, thorik, isnad itu sama semua, mutaradifat. Kalau misalkan asatid dan asatidah yang lain hendak atau berkeinginan untuk belajar tentang hadis secara diroyah, artinya mengetahui dan mendalami sistem penerimaan hadis dari para ulama, maka insya Allah kapan-kapan kita akan belajar bersama-sama. Kemudian fawaid, kemudian mufrodat. Nah, itu adalah hal-hal yang terpenting yang harus kita perhatikan dalam menjelaskan atau dalam memahami kedalaman makna dalam sebuah hadis. Pertama, manahitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, maka kata Rasulullah, maka jauhilah. Itu sudah jelas, yaitu yang haram-haram ya. Yang diharamkan, kemudian yang hukumnya syubhat, maka kita jauhi. Yang halal, maka kita tidak apa-apa, kita lakukan. Wa ma amartukum bi fa'tu minhum mastata'tum, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka harus kita kerjakan tapi sesuai dengan kemampuan. Wa ma amartukum bi fihi masail. Di sini ada banyak sekali masail, tidak perlu kita jelaskan dan tidak perlu kita baca ya karena sudah mafhum. Kemudian fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Beliau menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan menyebabkan celakanya orang-orang masa dahulu, khususnya Bani Israel, adalah mereka terlalu banyak bertanya. Seperti dalam kisah Al-Baqarah, ya, diperintahkan untuk menyembelih Al-Baqarah, tapi mereka malah bertanya, warnanya apa? Kemudian Baqarahnya yang mana? Yang seperti apa? Ya, malaunuha, segala macam. Itu hanya untuk berkilas supaya tidak, pada akhirnya mereka juga tidak melakukannya. Nah, tapi kalau dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu hendaknya untuk bertanya sesuatu yang memang diperlukan saja. Tapi pertanyaan itu ada beberapa jenis ya. Ada yang soalul jahil an faraididdin kal wudu wassalah wasaum. Maka pertanyaan ini harus wajib dijawab karena untuk mengajarkan dia agar dia tahu. As-soal an tafaqquh fid din la al-amal wahdahu mithlu al-qada wal fatwa. Ini namanya fardu kifayah karena ini hukumnya wajib ya. Bagi orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu, dia apa hukumnya dengan misalkan kalau dia mau wudhu, kalau dia mau sholat, kalau dia mau puasa, dia tidak tahu. Nah, dia tuh hukumnya, bertanya itu hukumnya adalah wajib, bukan fardu kifayah lagi, bukan sunnah lagi, tapi wajib. Kenapa? Karena dalam mengerjakan ibadah itu wajib tahu kaifiyahnya. Bagaimana kalau wudhunya salah, maka sholatnya tidak akan sah. Dan makanya dia wajib untuk bertanya. Kepada siapa? Kepada ahlul ilmi tentunya. Kemudian kalau bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan al-fara' atau misalkan hal-hal yang berhubungan dengan at-tafaqquh fid din, seperti hal-hal yang tidak daruri sekali, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, itu dia. Mungkin itu saja untuk hadis ini. Mari kita lihat al-mustafad dari hadis ini apa, atau apa yang dapat kita
dapatkan di sini ya. Apa yang dapat kita dapatkan di dalam hadis ini, al-manhi anhu asyaddu minal ma'muri bihi. Artinya bahwa apa yang dilarang oleh agama Islam atau syariat ini itu lebih lebih apa ya, lebih syadid atau lebih berat ketimbang apa yang diperintahkan. Sebetulnya ini salah satu hadis yang mengisyaratkan bahwa sahabat dianjurkan untuk tidak banyak bertanya kepada Rasulullah SAW pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang berkelit-kelit. Nah, maka dari itu inilah yang membedakan antara para sahabat dengan para pengikut nabi-nabi sebelumnya. Para sahabat itu merupakan pengikut Nabi SAW yang paling sedikit bertanya kepada Nabi. Bisa dihitung pertanyaannya lah. Saya pernah dengar dari muhadarahnya Syekh Utsama Al-Azhari, itu di dalam Al-Qur'an itu bisa dihitung hanya belasan saja, mungkin 16 atau 15-an pertanyaan para sahabat. Itu karena apa? Karena sudah ada ayat yang turun mengingatkan para sahabat untuk tidak banyak bertanya. Artinya beradab kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya banyak pertanyaan yang tidak bermutu itu justru akan intuk dalakum tasukum gitu kan. Latas alu an asya intuk dalakum tasukum seperti itu. Maka dari itu setelah adanya ayat yang turun, kemudian hadis yang menjelaskan tentang jangan banyak bertanya yang tidak bermutu, kemudian mereka seakan-akan pertanyaannya itu terselip, masih mengganjal dalam diri mereka. Nah, kemudian datanglah namanya potret yang hadis Jibril itu yang sudah kita bahas, bahwa hadis Jibril itu adalah potret untuk menjelaskan semua pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati para sahabat, dan akhirnya terjawab sudah. Kemudian mari kita membaca lagi bersama-sama di hadis selanjutnya, yaitu hadis ke-10, al-iqtisar 'alal halali at-thayyib. Mencukupkan untuk memakan atau memakai atau menggunakan sesuatu yang halal-halal saja. Qala al-Imam Muslim bi sanadihi al-muttasil ila sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun. Thayyib ini salah satu nama dari asmaullah. Thayyib. Yang mencintai sesuatu yang indah atau mencintai sesuatu yang baik ya. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan para umat mukmin ya sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para al-mursalin atau para anbiya. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, makanlah kalian makanan-makanan yang halal dan kerjakanlah perbuatan yang soleh. Artinya di sini khitabnya, kalau kita lihat ya, khitabnya untuk para rasul, mukhatabnya. Tapi kadang-kadang kalau kita pelajari dalam ilmu usul fikih atau dalam ilmu usulul lughah, ada beberapa ayat yang ditujukan khusus kepada Rasulullah SAW. Ya ayuhan nabi misalkan. Ya ayuhan nabi, ya ayuha ar-rasul. Nah, di sini kadang apa? Ya ayuhan nabi bisa berarti hukumnya khusus untuk Nabi SAW. Misalkan seperti misalkan Rasulullah SAW ketika berpuasa, harusnya kan ketika sudah maghrib takjil ya, buka ya. Nah, tapi Rasulullah SAW itu apa? Meneruskan sampai malam. Nah, itu bukan fi'il atau bukan perbuatan yang harus dicontoh oleh para umatnya sampai akhir-akhir, tidak. Itu khusus, namanya maksus li Nabi SAW. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang memang khusus untuk Nabi, ada beberapa hal-hal yang untuk Nabi dan untuk umatnya. Nah, kalau mukhatabnya di sini walaupun rasul, tapi juga hukumnya ya'ummu ala ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rusulu wal mu'minun maksudnya. Kulu minat thayyibat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini dia lafaz sharihnya ya, mukhatabnya untuk kepada para mukmin. Summa ini tarakhi.
Dzakarar rajula, Rasulullah SAW itu menyebutkan kisah ya, mengkisahkan seorang laki-laki, yutilus safara, ada seorang laki-laki yang bepergian jauh, asy'atha akbara, asy'atha itu bisa berarti rambutnya acak-acakan, la yamshut sya'rahu, akbara itu apa? Alaihi turab, ada banyak apa namanya? Kalau orang bepergian itu kan pasti dia mungkin akan kena debu-debu yang ada di jalanannya, apalagi di padang pasir dulu. Asy'asa akbara yamuddu yadahi ila sami ya Rabb ya Rabb. Rasulullah menceritakan ada seorang lelaki yang bepergian jauh, safar, berpenampilan ya mungkin seperti orang safar itu kan berarti kotor ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku ya Allah ya Rabb ya Rabb, meminta doa intinya. Biasanya doa ketika safar itu sangat makbul. Kenapa? Itu karena apa ya? Karena di dalam safar itu terdapat banyak sekali masyaqqah dan banyak sekali apa namanya? Kesulitannya. Kalau sekarang mungkin mudah ya, tapi ibrahnya kita dilihat pada zaman dahulu. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, makanannya haram, minumnya haram, wa malbasuhu haram, apa yang dia pakai haram, wa ghudhiya bil harami, dan dia memakan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, ini seperti apa? Apa namanya? Takrir ingkari. Seakan-akan Rasulullah mengatakan gini, ada seorang laki-laki yang bepergian kemudian minta doa, harusnya kaidah yang sebenarnya akan diterima kan doanya laki-laki tersebut. Tapi fa'anna yustajabulah, bagaimana dia diterima kata Rasulullah. Kenapa? Karena laki-laki ini dia memakan makanan yang haram. Masyrabuhu haram wa malbasuhu haram. Artinya bahwa apa? Rasulullah memerintahkan kita untuk memakan makanan halal yang halal saja. Kalau bisa malah harus lebih dari itu, yaitu memakan yang cukupnya saja dari yang halal. Itu namanya wara' atau zuhud. Itulah itulah apa ya? Ini berarti ini kaidah dalam memakan sesuatu atau meminum sesuatu atau menggunakan sesuatu, mengenakan pakaian tertentu, sesuatu harus yang halal-halal, harus terlepas dari yang syubhat. Karena ketika kita menggunakan sesuatu yang syubhat, berarti qad waqa'na fil haram, seperti yang kita telah baca dalam hadis sebelumnya ya. Ittaqu asyubhat, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Seperti itu. Ini bisa diambil manfaat dari hadis ini juga tentang bahwa salah satu penghalang doa atau salah satu penghalang dikabulkannya doa yaitu apa? Karena kita sendiri selalu mengkonsumsi hal-hal yang atau makanan-makanan atau menggunakan pakaian-pakaian yang syubhat, yang tidak halal. Mungkin mungkin dari kita yang apa ya, sering mengeluh, ya Allah kenapa doaku tidak dikabulkan? Padahal engkau berkata bahwasanya akan selalu mengabulkan doa. Sebetulnya sebelum kita sebetulnya nanti pertanyaan akan kita jawab di akhir ya. Sebetulnya apa ya? Ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwasanya Allah itu akan mengabulkannya. Jadi memang hadis itu saling berhubungan dengan yang lainnya ya. Jadi setiap hadis pasti ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Bahkan ada seorang alim balaghi, seorang alim Azhari balaghi yang ahli balaghah, beliau berkata, "Saya dapat mengembalikan atau menyambungkan setiap kata atau setiap ayat di Al-Qur'an hubungannya dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Saya bisa kata. Artinya setiap kan Al-Qur'an dan hadis ini dari satu rahim yang sama, yang suci, yaitu wahyu. Fi miskatin wahidatin, tidak akan bertentangan. Kalaupun ada ta'arud, itu namanya ta'arud zahiri, bukan ta'arud hakiki. Ta'arud zahiri dan ta'arud hakiki itu pembahasannya ada di dalam ilmu mantik atau ilmu usul fikih ya, atau ilmu makulat, enggak, ilmu makulat.
apa namanya, di dalam ilmu hadis juga ada seperti itu. Artinya bahwa apa? Yang ingin kita sampaikan di sini bahwa ketika kita berdoa, jangan pernah berpikiran dan bersuuzon kepada Allah bahwasanya doaku tidak dikabulkan. Tidak. Mari kita periksa diri sendiri dulu bahwa mungkin syarat-syarat dikabulkannya doa belum terpenuhi karena mungkin makanan kita masih syubhat, karena mungkin pakaian kita masih syubhat. Atau mungkin kita tidak beradab dalam berdoa. Misalkan apa? Berdoa hanya ketika kita butuhkan saja, atau misalkan berdoa dengan hati yang tidak ikhlas. Misalkan berdoa tidak beradab dan lain sebagainya. Artinya ada adab-adab doa. Kemudian mungkin saja apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan maslahat kita. Mungkin kita lihatnya memang maslahat, tapi secara zahir menurut pendapat kita, pendapat Allah tidak. Menurut Allah tidak. Maka sebetulnya doa itu selalu terekam. Bahkan lafaz yang kita ucapkan di dunia ini selalu terekam. Baik doa atau bukan doa. Tapi Allah itu akan seperti melepaskan, mengabulkan satu persatu. Doa itu sesuai dengan kebutuhan yang sedang kita butuhkan sekarang. Mungkin masalah kalau misalkan kita, ya Allah aku pengen uang banyak agar bisa membayar kos kontrakan misalkan gitu. Misalkan kok nggak datang-datang ya. Mungkin digantinya itu kita jangan berpikiran seperti anak kecil ya, misalkan langsung datang uang gitu. Oh tiba-tiba dikasih oleh orang kaya. Tidak seperti itu. Tapi Allah itu memberikan sesuatu yang maslahat. Mungkin dengan diberikan kesehatan kepada ibu kita yang di rumah, atau misalkan diganti dengan diberikan kemudahan urusan adik kita yang sedang kuliah dan lain sebagainya, atau mungkin diganti dengan pahala yang lebih, atau dimudahkan segala urusan kuliahan kita, atau nanti akan diganti di hari akhir kelak, atau di hari ketika kita di surga nanti, amin, mungkin kita akan diberikan derajat yang tinggi. Ila akhiri dzalika minal ihtimalat. Maka dari itu kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum ya wa ya nafsi bihadzi kulliha. Baik, mari kita baca hadis setelahnya. Mana ya? Nah, doa di sini juga ada salah satu yang dapat kita ambil bahwasanya doa fis safar itu mustajab. Jadi memang salah satu doa-doa yang mustajab itu pertama di waktu-waktu yang mustajab, seperti di antara artinya di sujud-sujud terakhir, kemudian di antara dua khutbah, kemudian apalagi di Ramadan ini doa yang mustajab itu jadi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Maulana Syekh Yusri ya. Hafizallahu taala. Banyak orang yang berpikiran bahwa mustajabnya doa di Ramadan itu ketika buka saja, ketika beduk Allahu Akbar, ini mustajab nih saya doa. Enggak, ternyata bukan seperti itu. Di sana ada, di lafaz hadisnya ada indiyah di situ kan. Di lafaz hadis ada indiyah, saya tidak terlalu hafal hadisnya. Intinya indiyah itu bukan ketika indal azan, tapi indiyahnya itu indiyah dari ba'da asar sampai azan. Nah, itulah waktu yang panjang itu adalah waktu mustajab doa ketika di bulan Ramadan, bukan ketika indal azan. Ketika indal azan kita diperintahkan untuk at-ta'ammuk untuk menyegerakan berbuka. Sudah kita buka saja gitu. Berdoa juga enggak apa-apa. Tapi waktu mustajabnya itu bukan terbatas dan terikat pada ketika azan, tapi apa? Ba'da asar sampai azan di situ. Dan ketika safar juga, makanya kalau kita misalkan ada teman yang safar, titip doa saja karena mustajab. Kemudian doa yang mustajab lagi ketika doa teman kita atau ibu kita atau keluarga kita yang kita tidak tahu. Misalkan saya diam-diam doakan asatid semuanya. Nah, asatid kan tidak tahu bahwa saya mendoakan. Nah, ini salah satu doa yang mustajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca hadis selanjutnya, yaitu tentang al-hadis al-hadi asyar at-tawarru' anis syubuhat. At-tawarru' itu berarti apa? Menjauhi sesuatu yang syubhat ya, atau menjauhi sesuatu yang haram, itu namanya at-tawarru'. Al-wara'. Qala al-Imam Tirmizi rahimahullah taala fi sunanihi, ini Sunan Tirmizi ya, Sunan Kubra, bisanadihi ila Sayyidina Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib sibti, itu ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raiha
Nati radhiyallahu taala anha qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadza hadis hasan sahih. Nah, penjelasan hadis hasan sahih ini merupakan penjelasan hukum hadis ya. Dan yang pertama yang sering mengucapkan hukum hadis seperti ini hanya Imam Tirmidzi saja. Hadis hasan sahih. Pembahasannya panjang dan itu ada di pembahasan hadis secara diroyah yaitu mustalahul hadis. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini salah satu hadis yang melahirkan satu kaidah ya. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu. Roba yaribu, roba yaribu. Mari kita lihat syarahnya. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Apa namanya? Nah, di sini melahirkan sebuah kaidah namanya al yaqinu la yuzalu bisyakki. Nah, jadi kan baru tahu kan bahwa bahwa kaidah-kaidah kubro yang ada di fikih Imam Syafi'i rahimahullah taala kadang lahir dari rahim sebuah hadis. Hadisnya berisikan kaidah. Nah, di sini ada dua bacaan. Ada ma yaribuk atau ma yuribuk. Yaribuk, yuribuk. Bi fathil ya atau bi dhammil ya. Kalau di fathil ya berarti ini sulasi atau roba yaribu. Kalau dalam ilmu syarafnya sulasi mujarrad. Kalau dalam atau bisa juga rubai, aslinya roba yaribu tapi ditambahi dengan hamzah menjadi aroba yuribuk. Ya, bukan ada dua qiraah. Da'ma yaribuk atau da'ma yuribuk. Bisa boleh dua-duanya. Tapi yang paling sahih adalah, yang paling afsah adalah da'ma yaribuk atau sulasi. Artinya, ar-rai fi lughatil Arab itu bisa berarti apa? Tuhmah, hajah, syak, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu membaca ini. Mari kita membahas makna-makna yang terkandung di dalam hadis ini. Artinya hadis ini memerintahkan kita untuk meninggalkan syubhat. Syubhat di mana? Di ibadah, di muamalah, di munakahah, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini dia. Ada ta'arud baina syak wal yakin. Idza ta'arada baina syak wal yakin, fal akhdhu bil yakin. Al yakinu la yuzalu bisyak. Misalkan kalau kita terbiasa dengan menjaga wudu, kemudian tiba-tiba kita mau sholat, kemudian gimana ya? Kira-kira masih punya wudu atau batal? Gitu. Maka yang diambil adalah keyakinan kita. Sebenarnya pembahasan ini ada lebih detailnya di dalam ilmu fikih. Nah, itu dia. Mari kita lihat dalam syarahnya Syekh Hisham Kamil. Rasulullah mengajarkan kita bahwasanya agar kita hidup itu fi hayati ayakuna lil muslim tariqatan hasanatan fi hayati tujannibuhu al haram au kull ma yusilu ilaihi liyartaha baluhu wa yas'udu bi hayatihi ba'idan 'anil wasawisi wa syukur dzan fa inna tamamat taqwa tarku ba'dil halal khaufan ayakuna haraman wa dzaka min alamatil wara'. Ini hadis ini berarti menjelaskan tentang wara'. Artinya wara' itu menjauhi sesuatu yang syubhat. Ataupun bahkan ada tingkatan lebih tinggi lagi bahwasanya ketika kita mengkonsumsi yang halal, maka kita tinggalkan sebagian yang halal karena takutnya artinya kenapa meninggalkan sebagian yang halal? Karena di sini memerintahkan kita agar kita mencukupkan sesuatu yang kita butuhkan saja. Itu adalah marhalah yang sangat sulit untuk kita capai. Di sini ada kaidah-kaidah yang dapat kita temukan. Idza ta'arada syak ma'al yakin akhadna bil yakin tarkus syubhat dalilun 'ala istiqamah al-muslim hayatuhu mabniyatun 'alal yakin. Mungkin ini mafhum sekali. Mari kita baca hadis selanjutnya karena kita juga berkeinginan untuk menyelesaikan beberapa hadis yang ada di dalam kitab ini.
Hadis ke-12, tarku ma la ya'ni al-muslim. Qala al-Imam At-Tirmidzi bisanadihi ila bisanadi al-muttasil ila Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan. Hadis hasan itu kalau boleh saya jelaskan secara singkat bahwa hadis hasan itu adalah sebuah hadis yang sanadnya mutasil, kemudian dinukilkan oleh setiap rawi, bukan rawi fiqh tapi rawi soduk. Artinya rawi soduk itu adalah rawi yang tingkat kualitasnya di bawah rawi fiqh. Kemudian hadis ini tidak menyelisihi riwayat orang atau riwayat ahlul muhaditsin, kemudian tidak ada ilahnya atau tidak ada penyakit maknawi yang dapat mencederai kesahihan sebuah hadis. Itu namanya. Tunggu Mami, duitnya nggak ada. Baik, hadis ini juga merupakan hadis yang azim sekali. Merupakan kaidah yang sangat besar. Mari kita lihat syarahnya. Pahami hadis ini sangat luar biasa sebetulnya sih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Berarti meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Ini di sini ada namanya fiqhul aulawiyat. Mana ya, banyak sekali nih. Saya juga bingung. Baik, mana hadisnya kita ambilkan di sini saja ya. Ai tarkuhu ma la ya'nihi. Ma maksudnya di sini ma waqi'atun ala apa? Terhadap sesuatu yang tidak penting bagi seorang muslim dari amri dunya waddin, dari af'al atau dari aqwal. Ada hadis dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suhuf Ibrahim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada penjelasan dari suhuf Sayyidina Ibrahim. Apa itu suhuf Sayyidina Ibrahim? Suhuf itu jamak dari sahifah. Sahifah atau suhuf ini merupakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dalam rukun iman kan ada al-imanu bi kitabillah kan, bi kutubihi ya. Kutub dengan masdar jamak. Kutub artinya bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi juga mencakup Az-Zabur, mencakup Taurat, Al-Injil dan sebelum kitab 4 kitab ini, yaitu apa? Suhuf, ada suhuf Ibrahim, ada mohon maaf ada sedikit terputus tadi barusannya. Baik, mungkin kita akan teruskan sedikit lagi sampai hadis ini sajalah mungkin yang terakhir ya. Hadis apa barusan? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya tanda-tanda tanda-tanda baiknya keimanan seorang muslim atau keislaman seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Yaitu apa? Berdebat di Facebook misalkan. Atau misalkan mengikuti tren-tren sekarang, misalkan bikin TikTok, kemudian apa ya? Menyulut emosi halayak di dalam media sosial, atau posting-posting yang kira-kira kurang bermanfaat itulah. Itu namanya adalah apa? Tadyi'ul waqt. Saya sangat sangat tertampar sekali ketika mendapatkan penjelasan dan nasihat dari Syekh kami di sini yaitu Syekh Husam, bahwa zaman sekarang itu yang paling banyak yang terjadi adalah mu'anadah. Mu'anadah itu salah satu bentuk dan jenis dari perdebatan. Jadi perdebatan itu ada banyak macamnya. Ada munadharah, ada mukabadah kalau nggak salah, ada munaqasyah, ada mu'anadah. Nah, mu'anadah ini adalah sebuah contoh bentuk dari gambar perdebatan antara dua orang, antara dua arah, tapi yang satu tidak paham apa yang disampaikan yang lain. Dua-duanya tidak paham satu sama lain, jadi tidak nyambung. Nah, itulah yang banyak terjadi di dalam masyarakat kita sekarang ini, lil asaf, mal asaf. Namanya mu'anadah.
Nah, itu merupakan salah satu yang harus kita hindari. Kenapa? Karena tadyi'ul waqt. Kata beliau, kata Syekh kami, Syekh Utsman di sini bahwa jangan banyak-banyak berdebat. Karena apa? Li'annahu tadyi'un lil waqti wa li'anna al-ilma wasi'. Ilmu katsir. Karena ilmu itu banyak. Wa tafasiluhu daqiqah, dan tafsilnya itu dakik dan sangat rinci dan tidak ada waktu gitu lah. Maka jangan buang-buang hal-hal sesuatu dengan yang tidak bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bihadzi kuliah. Itu harus selalu kita belajar karena a'ti kulla kalil ilmi yu'tika ba'dah. Baik, mari kita selesaikan hadis terakhir yaitu tentang min husni ilmil mar'i tarku ma la ya'nihi. Kata ini akan kita jelaskan di dalam Suhuf Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Katanya seperti ini. Fihi 'alal aqil ayakun lahu 4. Bagi seorang yang berakal, yang akalnya waras, bagi dia harusnya dalam satu hari itu memiliki 4 waktu. 4 saat bukan 4 jam ya, tapi 4 waktu. Pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah, waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, waktu untuk berpikir fi sun'illahi ta'ala, bertadabbur, kemudian waktu untuk bermuhasabah diri, kemudian waktu untuk berkhulwat, artinya menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya demikian, mari kita lihat di kitab Al-Mustafad min hadzal hadis. Tarku tadakhul fi ma la ya'ni muslim dalilun 'ala al-istiqamah, al-i'rad amma la ya'ni tariqas salamah wan najah. Al-muslim ayushkila nafsahu bi'uyubihi wa yuslihuha. Nah, ini dia yang kita sering lupa ya, bahwasanya kita selalu melihat kesalahan orang lain padahal kesalahan sendiri itu lebih besar. Al-fudul fil kalam, fudul itu berlebihan dalam berkata. Maka dari itu jangan sampai kita berlebihan dalam berkata, karena biasanya mauqi'ul khata itu karena banyak berkata. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita la naqulu ila thayyib. Kaidah yang kita kita yakini adalah la naqulu wa la natakallamu ila thayyiban. Itu saja mungkin akan bisa melindungi diri kita dari beberapa kesalahan. Karena ingat bahwa kata Maulana Syekh Yusri hafizallahu taala bahwa setiap kata, setiap lafaz yang kita ucapkan itu direkam dan terekam. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita bertelepon dan kita berhubungan lewat online seperti ini, lafaz dan perkataannya saya sebutkan itu dapat didengar oleh rekan-rekan sekalian, oleh para asatidzah sekalian semuanya kan. Nah, lafaz ini lewat mana ini, lihat kira-kira. Kalau kita pelajari dalam ilmu komunikasinya, lewat mana? Mungkin berarti lewat internet kan. Lafaz-lafaz ini mungkin berbentuk gelombang lewat internet dan itu akan selalu terekam. Maka dari itu, ketika nanti di hari akhir ditanya, kamu pernah bohong ini ya, kamu pernah mengumpat ini, kamu pernah menghibah ini, maka ketika kita berkilah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kok nih rekamannya. Kamu pernah bilang bahwasanya setiap lafaz dan perkataan itu terekam di alam semesta. Dan rekamannya itu ya berapa gigabit saya nggak tahu itu. Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengetahui semuanya, ya'rifu wa ya'lamu juz'iyatil asya laisa kulliyatil asya faqat. Maka dari itu usikum ayyahi bi nafsi bihadzi kuliha, adalah kita sama-sama memperbaiki diri dan mengambil hikmah yang dapat kita ambil dan kita melakukan sebisa kita mungkin. Mungkin akan saya cukupkan di sini. Mari kita giliran untuk menjawab pertanyaan ya. Silakan untuk rekan-rekan sekalian untuk bertanya ya, atau misalkan untuk untuk menambahi atau mengislah dan mengkritik apa yang setelah saya sampaikan dari awal sampai akhir ya, karena itu sangat membantu saya dalam mengkoreksi. Ahlan wa sahlan untuk Ustaz Prima Al-Kautsar bertanya. Batasan pertanyaan yang tidak bermutu itu apa? Pertanyaan tidak bermutu. Mungkin pertanyaan tidak bermutu itu adalah pertanyaan yang secara zahir sudah dapat diketahui. Artinya sesuatu yang doruri. Sesuatu doruri itu istilahnya sesuatu yang dapat dijelaskan tanpa dalil. Nah, itu misalkan seperti
Hal-hal yang bersifat daruri itu seperti al-juz'u asgharu minal kull, atau seperti as-sama'u fawqana, misalkan langit berada di atas kita, bumi berada di bawah kita, kemudian air itu basah. Hal-hal itu adalah hal-hal yang daruri. Kemudian hal-hal daruri yang lain sepertinya Al-Qur'an adalah kitab suci umat muslim. Kemudian Al-Qur'an sudah sudah sampai kepada kita secara mutawatir. Mungkin hal-hal yang daruri seperti zina itu haram, kemudian, khamr itu haram, kemudian itu sudah hal-hal yang daruri karena, dalilnya sudah jelas, dalilnya sudah datang kepada kita dengan cara yang tawatur ya. Tawatur itu adalah sebuah periwayat yang memustahilkan adanya pendustaan di dalamnya. Hal-hal seperti ini misalkan mempertanyakan, apakah Al-Qur'an itu otentik? Misalkan gitu. Nah, itu salah satu contoh yang pertanyaan tidak bermutu. Apakah Al-Qur'an itu otentik atau tidak? Karena apa? Karena Al-Qur'an sudah secara doruri, artinya sudah walaupun memang kalau kita lihat di dalam ilmu mantik itu masih masih nadhari ya, masih perlu penjelasannya. Karena ternyata memang doruri itu, syai'un nisbi, doruri bagi saya misalkan atau doruri bagi kita sebagai, thalabah atau kita sebagai pegiat, agama Islam, pegiat ilmu-ilmu keislaman, mungkin doruri bagi kita. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah, kitab yang muktamad, otentik, sampai kepada kita dengan cara tawatur. Tapi bagi orang-orang lain, misalkan bagi para pekerja, misalkan bagi para bisnismen, bagi orang-orang yang tidak bergelut pada ilmu keislaman mungkin tidak daruri. Nah, jadi alasan tidak bermutu itu adalah kalau yang bisa saya simpulkan ya, mungkin, pertanyaan-pertanyaan yang, tidak perlu untuk disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang eee, artinya justru akan memberikan efek seperti syubhat atau efek seperti keraguan di dalam hati orang yang mendengarkannya. Seperti, mempertanyakan, hadza hadisun shahih, hadisnya sudah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, tapi tetap dikatakan hadza hadisun shahih. Ini adalah sebuah pernyataan yang memberikan ilham atau memberikan keraguan di dalam hati orang yang mendengarkannya. Ini sudah di dalam Sahih Bukhari, kenapa sahih lagi? Nah, ini kan akan menjadi ragu. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu juga contoh-contoh yang lain seperti pertanyaan dari, kaum Bani Israil misalkan, yang di dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita tahu secara bersama ya, diperintahkan untuk menyembelih, bertanya, eee, sapinya yang seperti apa? Sapinya sapi perah atau sapi bajak misalkan, atau sapi ternak. Kemudian warnanya warna apa? Bentuknya kayak gimana? Yang, ya artinya pertanyaan-pertanyaan yang terus dilontarkan agar, apa namanya, untuk berkilah ya. Sebetulnya, ketika kita diperintahkan sesuatu itu, kan Rasulullah pernah pernah seperti ini, ketika ketika saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, eee, wajib bagi kalian itu untuk haji satu kali ya, untuk haji. Kemudian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja haji itu selama seumur hidupnya hanya sekali saja, tidak berkali-kali. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib haji?" Kemudian Rasulullah diam, ditanya lagi, "Akulla amin?" Diam lagi, apakah setiap tahun?" "Akulla amin," sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah pada akhirnya menjawab, tidak setiap tahun. Karena apa? Kalau setiap tahun kalian tidak akan mampu. Artinya apa? Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu sesungguhnya untuk maslahat kita. Jadi kalau kita selalu bertanya, maka akan semakin banyak tasyri' atau, eee, beban yang akan kita pikul sebagai umat muslim gitu. Makanya sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah bukan berarti itu haram, tapi itu untuk mengurangi beban syariat kita sebagai seorang muslim gitu. Salah satunya contohnya adalah haji yang tadi. Kenapa Rasulullah hanya sekali saja.
Kemudian dari Syekhuna Al-Fadil Wira, hafizahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi. Syekhuna Hadi Al-Faruq Al-Bakalani izin bertanya, bagaimana pemahaman konteks insan dan an-nas di Al-Qur'an? Apakah sama atau beda? Jika beda. Insan dan nas ya. Insan itu hayawanun natik. Insan dan an-nas. Mungkin pembahasan ini terhadap lebih ke tafsir ya. Jadi kalau misalkan kita ambil dua lafaz ini insan, nas, lafaz kulli ini pembahasan kita di mau semantik. Insan itu bisa apa namanya dipahami dengan satu fardun wahid, misalkan satu orang kan yutlaq alaihi insan gitu misalkan. Atau annas, nas itu kan namanya jamak ya, isim jamak. Annas itu tidak bisa ditujukan pada misalkan saya nas, enggak, karena nas itu isim jamak, artinya untuk sekumpulan atau kelompok-kelompok orang yang lebih dari satu atau lebih dari dua. Namanya jamak, jamak yang paling kecil adalah dua. Nah itu kalau kita lihat perbedaannya antara perbedaan lafaz di dalam lughah ya, insan dan nas. Biasanya kalau insan itu, tapi kalau insan qad yutlaqu ala wahid, qad yutlaqu ala jami' misalkan. Artinya insan ini kan bisa berarti juga untuk juz'i atau atau satu orang saja, atau bisa untuk lahu hukmul kulli. Hukmul kulli itu artinya insan artinya untuk setiap insan atau kullu insan, itu bisa seperti itu. Tapi kalau annas itu sudah pasti lebih dari satu atau lebih dari dua annas. Nah, dan insan di sini dan annas yang ada di Al-Qur'an bisa berarti nas yang secara umum, bisa ummatul ijabah atau bisa ummatul da'wah. Dan perbedaan-perbedaan ini yang ada di Al-Qur'an saya tidak berani untuk menyampaikannya sebelum saya menyiapkan ya atau membuat bahasnya, karena sangat berbahaya sekali kalau saya mengucapkan perbedaan insan dan anas di dalam Al-Qur'an tanpa menyiapkan terlebih dahulu, karena ini hanya jawaban namanya jawaban irtijali atau jawaban spontan ya. Intinya bahwa insan dan anas pasti berbeda. Berbeda pertama dari segi lafaz dalam pemberian makna terhadap lafaznya sendiri. Lafaz insan maknanya berbeda dengan lafaz anas tentunya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Maksudnya pertama perbedaan di dalam wad'u al-makna ala lafzinya sudah berbeda. Yang kedua perbedaan di dalam isti'malnya atau penggunaan lafaz. Karena wad'ul lafzi berbeda dengan isti'malul lafzi. Nah itu dia. Wad'ul lafzi berbeda dengan isti'malul lafzi. Isti'mal lafaz insan dan isti'mal lafaz anas juga berbeda, apalagi di dalam Al-Qur'an. Karena biasanya di dalam Al-Qur'an itu kadang yutlaqu lafdzu syai' wa yuradu bihi ghairu al-ma'na al-mudabbar ilaihi. Kadang-kadang seperti itu. Jadi saya tidak bisa berkata lebih ya, mungkin lah itu pembahasannya dalam tafsir. Maka dari itu tafsir itu adalah sebuah ilmu yang paling terakhir dipelajari. Kenapa? Karena tafsir itu adalah Al-Qur'an. Untuk mempelajari tafsir itu perlu amunisi yang sangat banyak. Nah, amunisinya apa? Hadis. Amunisinya apa? Fikih, kemudian sirah, kemudian ilmu-ilmu wasail seperti apa? Nahwu, shorof, balaghah, mantik, makulat, adabul bahasa dan lain sebagainya. Jadi saya tidak berani. Saya belum. Makanya kalau misalkan ada sebuah daras tafsir, nah itu berarti harus benar-benar menguasai semua ilmu. Kemudian apakah dalil qital jihad itu berhenti setelah khulafaur rasyidin atau bagaimana? Bagaimana konteks ini untuk masa kini? Apakah masih valid karena ada kafir harbi dan kafir dhimmi? Jihad itu yang paling besar kan jihadun nafsi ya, jihad hawa nafsi ya. Sedangkan itu adalah jihad yang paling utama. Jihad yang ini adalah jawaban irtijali saya yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan silakan dikritik. Apakah dalil qital jihad itu berhenti setelah khulafaur rasyidin? Enggak sih kalau menurut saya. Karena apa? Ketika misalkan kita sebuah negara yang sedang aman-aman saja kemudian diserang oleh musuh, mau tidak mau maka apa? Kita wajib jihad qital
terhadap musuh tersebut. Seperti yang telah terjadi ketika zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasanya jihad pada saat itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Fardu ain. Jadi setiap orang itu wajib berjihad. Artinya apa? Jihad melawan musuh penjajah atau jihad melindungi negara. Itu artinya jihad hubul waton. Nah, itu namanya. Tapi bukan berarti setiap orang itu wajib turun jihad qitali gitu. Sesuai dengan kemampuannya. Tidak misalkan berarti kalau jihad setiap orang, misalnya ibu-ibu, anak-anak gitu, perempuan itu harus bawa parang sekali, harus bersenjata turun, bukan seperti itu. Artinya ya sesuai dengan mihnahnya atau hirfahnya, seperti yang terjadi pada zaman Imam Nawawi rahimahullah ketika masih hidup. Beliau saat itu umurnya 25 tahun. Ketika Baghdad diserang oleh bangsa Tartar, beliau saat itu masih muda. Biasanya kan orang muda itu kan darahnya akan terbakar gitu kan untuk menyerang. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala? Beliau tidak turun. Kitab-kitab yang disungaikan oleh kaum Tartar, kitab-kitab Turos yang begitu banyaknya hilang begitu saja. Imam Nawawi berpikir apa? Berpikir saya harus jihad ini. Tapi apa? Dengan belajar sehingga bisa melahirkan khazanah keislaman yang lebih dakik lagi dan melahirkan kitab-kitab yang lebih banyak, menggantikan yang terhilang. Nah, itu konteks jihad itu jadi masih umum ya. Kalau misalkan ingin membaca lebih tentang jihad, Al-Jihad fil Islam, bisa dibaca kitabnya Syekh Said Ramadan Buti rahimahullah taala, judulnya Al-Jihadu fil Islam. Itu sangat pas sekali dengan konteks zaman kita sekarang. Kemudian mohon maaf ya kalau misalkan pertanyaannya tidak terlalu nyampai. Bagaimana pemahaman wa atimmus syiyama ilal lail? Semua pemahaman itu yang digunakan Syiah berpuasa sampai malam, pahala makin banyak. Nah, itu pemahaman yang salah terhadap hadis pasti. Wa atimmus syiyama ilal lail itu mungkin khusus untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umatnya. Jadi ada namanya fi'al dan amal. Fi'alnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan amalan, karena fi'il itu lebih khusus daripada amal. Amal itu lebih umum. Ada fi'ilnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita contoh, misalkan tidak boleh kita lakukan juga, seperti meneruskan puasa sampai malam ya. Karena itu di situ terdapat masyaqqah. Sunnahnya justru untuk membatalkannya ketika sudah ghurubus syamsi. Ketika Rasulullah SAW meneruskan, berarti itu khusus untuk beliau. Kemudian bagaimana berarti Syiah ini salah dalam memahami hadis. Karena kalau kita bahas tentang Syiah ya, mereka itu memang memiliki mustalahul hadis. Tapi mustalahul hadisnya Syiah itu yang bisa saya katakan, karena saya memang pernah belajar ini dalam salah satu muqarrar atau diktat kuliah ketika saya masih Tamhidi 2 kalau nggak salah, itu membahas tentang kitabnya Syiah. Ada namanya kitab apa ya, saya agak lupa, Al-Wafi kalau nggak salah. Jadi kitab seperti Sahih Bukhari-nya Syiah, tapi itu ternyata setelah kita istiqra, sangat mudah untuk dirontohkan. Artinya di situ tidak memiliki mustalahul hadis. Di situ tidak valid dalam menukilkan sebuah khobar dan lain sebagainya. Intinya sifar atau nol yang bisa saya katakan. Dan kalau misalnya kita mau membahas secara detail contoh-contoh hadis-hadis dalam yang dipahami oleh Syiah yang salah, mari kita bahas, karena saya memang pernah belajar seperti itu. Tapi dzikruhu huna la yunasibul maqam. Kemudian bagaimana mengenai sholat Jumat tanpa safar yang dilakukan Syiah, ada apa? Padahal dalam fikih ada syaratnya. Saya tidak tahu ya sini. Belum baca. Bagaimana takaran doa, tawakal dan ikhtiar jika bertemu pada Maryam dan pakai takaran doa? Oh, Masya Allah. Pertanyaan-pertanyaannya ini berat-berat semuanya nih. Mungkin akan saya save saja lah ya. Nanti kita bahas berdua atau kapan-kapan gitu sih ya. Bagaimana takaran doa, tawakal dan ikhtiar jika berkecacak pada Sayyidah Maryam dan Nabi Zakaria? Doa, tawakal dan ikhtiar. Saya kurang paham pertanyaannya.
Kemudian Fiqhul Aulawiyah dari Ustaz Ustazah Yusi Yuliandini ya. Disinggung soal Fiqhul Aulawiyah. Fiqhul Aulawiyah. Fiqhul Aulawiyah itu adalah fikih. Fikih itu kan aslinya bermakna faham, al-fahmu. Al-fiqhu itu bisa bermakna al-fahmu ad-daqiq. Fiqhul Aulawiyat berarti fahmul aulawiyat. Aulawiyat itu adalah berasal dari kata aula. Aula itu lebih utama. Berarti kita memahami sesuatu apa yang lebih diutamakan daripada yang lain. Namanya mengutamakan yang lebih utama daripada yang tidak gitu. Fikul auliyat. Artinya fikih prioritas. Nah, itu dia. Kita kan dalam hidup memiliki prioritas. Misalkan dalam berumah tangga saja. Dalam mengatur keuangan pasti kita ada bisa dalam apa namanya, dalam mengatur keuangan pasti ada prioritas kan sebagai orang rumah tangga misalkan, sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri misalkan, ini uang ini untuk beli apa namanya, keperluan makan sehari-hari, itu yang paling penting yang perlu dibeli misalkan, untuk taruh di dalam kulkas. Oh misalkan untuk beli handphone baru, handphonenya masih ada padahal, tapi ada handphone baru lagi keluaran tahun ini. Apakah harus beli? Nah, nggak harus beli, karena masih ada handphone yang lama. Ini namanya mendahulukan yang penting daripada yang kurang penting. Itu namanya fiqhul aulawiyah. Itu adalah sebuah contoh simpel ya, contoh sederhana dalam kehidupan kita. Dalam agama juga demikian. Ada yang namanya misalkan kita misalkan ingin bersedekah. Misalkan kita punya banyak uang dan uang kita ingin kita sedekahkan. Nah, sedekah itu kan hukumnya sunnah. Sedekah itu sunnah. Tapi zakat yang wajib. Nah, kalau misalkan uang kita sudah mencapai nisab, sudah haul, sudah 1 tahun, sudah mencukupi syarat wajib untuk menunaikan zakat, sedangkan kita belum berzakat, maka jangan sodakoh. Tapi memberikan ala sabili dengan niat zakat. Nah, itu dia. Kalau misalkan sodakoh, berarti dia menunaikan sesuatu yang sunnah, padahal wajib belum ditunaikan. Itu namanya tidak paham fikul aulawiyah. Berarti apa? Seperti seakan-akan orang yang apa ya, dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia utamakan gitu. Misalkan kita punya banyak uang gitu kan, atau punya banyak rezeki, kita berikan kepada orang lain sedangkan ibu kita sendiri atau misalkan keluarga kita sendiri membutuhkannya. Ya harus kita berikan kepada yang membutuhkan terlebih dahulu. Misalkan keluarga kita sebagai anak menyantuni orang tua. Setelah itu kalau ada yang lebih ya sudah kita berikan. Nah, itu dia. Namanya fiqhul aulawiyat. Wallahu a'lam. Baik, jika ada yang mau ditanyakan di luar kajian bisa misalkan kita membuat grup sendiri atau misalkan privat ke WhatsApp atau ke Instagram atau Facebook, silahkan bisa, akan saya tuliskan nomor saya ya. Siti. Ini nomor Mesir. Ini dia, atas nama Muhammad Andri Al-Faruq. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Maulana Syekh Wira akan saya save nih, karena tidak semua dijawab, karena pertanyaannya berat-berat sekali ini, Masya Allah. Orang alim. Mungkin itu saja yang bisa kita baca bersama-sama, kita belajar bersama-sama di sore hari ini. Di sana di Indonesia sudah sore ya, tapi di sini masih siang. Masih beberapa jam lagi, tapi insyaallah. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah alamin wa naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, bukan nomor Indonesia karena nomor Mesir ya, insyaallah nanti kalau mau telepon berarti bisa melalui Facebook Messenger atau dual atau duo atau dan sebagainya.
Mari kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin amin ya mujibad da'wat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna qad istawda'naka kama 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tusina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al istima'ana hadza istima'an marhuma mubarakan marhuma wa la taj'al istima'ana istima'an ghairu mubarakin wa ghairu marhumin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Selamat berbuka puasa dan menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa saling mendoakan. Syukron, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.